Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. eh, Waalaikumsalam. selamat datang lagi dalam perkuliahan matematika keuangan. Ya, ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima, namun masih pekan yang pekan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah melakukan latihan-latihan soal, ya, latihan-latihan soal berkenaan dengan ukuran bunga, ya, yaitu kalau di buku acuan kita itu masih bab 1 gitu kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihan-latihan soal, namun kita memasuki bab 2, ya, yang berkenaan dengan persamaan nilai dan periode waktu. Oke, soalnya saya tuliskan ya. Sini. Dan persamaan nilai ya. Persamaan nilai. Nah, seorang investor melakukan apa? Deposit ya, deposit deposit di akhir tahun 135 ya. Nah, jumlah deposit ya pada waktu T, ya, pada waktu T ya adalah 100 kali 41/40 ya pangkat T ya. Oke. Tentukan ya ukuran dana pada akhir jumlah dana maksudnya ya. Tentukan jumlah dana pada akhir tahun ke-7 ya, jika tingkat nominal dari diskon convertible kuartalannya adalah
4/41. Ya kan? Nah, soal ini jika digambarkan dalam garis waktu itu seperti ini ya. Ini 0 ya, sampai 7 ini ya. Ini 0 ini sekarang ya. Dan ini 7 ini kan. Nah, 3 4-nya itu di sini ya, 3 4 ya, 5 6 1 2 gitu kan. Nah, ketika yang diketahui bunganya itu konvertibel kuartalan, maka pembayaran bunganya itu tidak per tahun, tetapi setiap kuartal, setiap 3 bulan gitu kan. Jadi tahun pertama ada 4 kali pembayaran bunga. Nah, begitu juga tahun yang kedua, begitu juga tahun yang ketiga, begitu juga tahun yang keempat, begitu juga tahun yang kelima, begitu juga tahun yang keenam, begitu juga tahun yang ketujuh. Nah, deposit itu adalah kegiatan kita menyetor uang ke bank gitu kan. Itu tahun berapa? Tahun 1, tahun 3, dan tahun 5 gitu kan. Jadi deposit 1 di sini kan. Kemudian di tahun ketiga gitu kan. Deposit 2 gini kan. Kemudian di tahun yang ke-5 gitu. Di 3 gitu ya. Tapi untuk mempermudah ya, kita terus saja D3, D5 ini ya, untuk mempermudah ya. Jadi ada 3 deposit gitu. Nah, kita dari 3 deposit ini, setor uangnya itu ada rumusnya, setor uangnya ya, ini ya. Ini adalah rumus dari setor uangnya. Nah, dari sini ya, kita futurekan value gitu kan. Kita futurekan value di akhir tahun ke-7 gitu ya. Oke. Oke. Berarti ini kuartal ke berapa? Ini kuartal ke berapa? Kuartal ke 28 ya. Nah, dari mana 28 dihitung sini? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. 7 kali 4 ya, itu 28. Jadi ini adalah nilai akumulasi ya pada kuartal yang ke-28. Nah, nilainya itu berapa gitu ya. Gitu. Nah, jadi dalam menghitung nilai A28 ini ya, kalau kita menggunakan rumus-rumus riba sebelumnya gitu kan, atau rumus yang sudah kita pelajari dan mudah diingat, rumusnya adalah ini ya, D1 gitu kan future value ya, 1 plus I ya kan, pangkat berapa ya, 1 plus I pangkatnya pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6 gitu kan. Gitu. Ditambah D. 3 ya. 1 plus I pangkat berapa? Pangkat 1, 2, 3, 4. Pangkat 4 gitu kan. Ditambah D5. 1 plus I pangkat 2. Ini ya. Oke. Jika ini tahunan, ternyata kan ini kuartalan gitu kan. Gitu. Kuartalan ya. Kalau kuartalan gitu kan, berarti kan D1 gitu kan. 1 plus ya I 4 ya per 4 ini kan. Pangkatnya berapa? Nah, pangkatnya 6 kali 4 24 ini kan, ditambah D3 1 plus I 4 per 4 pangkat berapa? Pangkat 4 kali 4 kan 16 ditambah D5 kali 1 plus I pangkat
8 ya. Oke. Sedangkan yang diketahui ini apa? Tingkat nominal diskon ya, konvertible kuartalan 4/41 gitu kan. Nah, 4/41 itu kalau dituliskan itu seperti ini ya. D4. Pak, Ya, halo. suara Bapak nggak terlalu kedengeran, Pak. Agak ngejauh gitu. Oke, tak perbaiki dulu ya. Cek 1 2 3. Suara saya sudah bagus? Bagus, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Jadi kalau memang kurang dengar tinggal saya diingatkan ya. Oke. Jadi D4 ini kan, D4 itu 4/41. Ini adalah diskon kuartalan. Kalau kita mengenal yang pertemuan yang lalu-lalu adalah bunga kuartalan gitu kan, convertible kuartalan. Ini ada diskon kuartalan gitu loh. Nah, kita tahu ya bahwa diskon ini adalah present value dari bunga gitu kan. Oke, present value dari bunga. Jadi untuk mencari nilai akumulasi berdasarkan diskon, maka rumusnya adalah ya D1 gini kan, 1 minus D4 ya per 4 gini kan. Nah, pangkat minus 24 gitu ya. Seperti ini ya, pangkat minus 24 ya, karena apa? 1 plus I ya, itu sama dengan 1 minus D pangkat negatif 1 gitu ya. Nah, ditambah D3 1 plus 1 minus D4 per 4 pangkat negatif 16 ya, ditambah D5 1 minus D4 per 4 pangkat negatif 8 gitu kan. Gitu. Nah, kemudian nilai dari D4 per 4 itu berapa gitu kan. D per 4 per 4 gitu kan. D4 per 4 itu kan sama dengan 4 per 41 dibagi 4 gini kan. Berarti sama dengan 4 per 4 kalikan 41. Sama dengan 1/41. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalau 1 min D4 per 4 sama dengan berapa? Berarti kan 1 minus 1 per 41 gitu kan. Sama dengan 40 per 41. Ini kan. Nah, ini ya bisa menjadi seperti ini ya, sama dengan D1 gini kan, 1 minus 1 minus langsung aja ya, D1 gini kan, 40 per 41 gini kan, dipangkat minus 24 ditambah D3 pangkat 40 per 41 ya, 40 per 41 pangkat negatif 16 ditambah D5 40 per 41 pangkat negatif 8 gitu kan. Seperti ini ya. Nah, ini apa namanya faktor ininya ya, yang bagian untuk menghitung future value-nya ya, itu sudah kita dapatkan ya masing-masing bagiannya ini ya. Kita akan mencari nilai D1, D3 sama D5 ya. Nah, D1 ya
D1 tadi kan rumusnya itu D ya. Rumusnya D itu kan sama dengan 100 ya 41 per 40 pangkat T ini kan. Nah, ini. Nah, jadi kalau D1 gitu kan sama dengan berapa? 100 ya 41 per 40 pangkat 1 gitu. Kalau D3 100 ya 41 per 40 pangkat 3 ini kan. Kalau D5 D100 ya 41 per 40 pangkat 3 gitu ya. Jadi pangkat 3, pangkat 5 gini kan. Ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya nilai dari apa namanya? Ini ya. Pasangannya ini D1, D3 sama D5 gini kan. Nah, jika kita lanjutkan di sini gitu kan. Ini kan. A28 gitu kan. Sama dengan apa? Berarti kan 100 ya kan. Kalikan 41 per 40 pangkat 1 kalikan 100 kalikan berapa tadi? 40 per kalikan 40 per 41 gini kan. Pangkat minus 24 kayak gini ya. Oke, ditambah ya 100 kalikan 41 per 40 pangkat 3 dikalikan 40 per 41 pangkat negatif 16 ya. Ditambah 100 kalikan 41 per 40 pangkat 5 ya dikalikan 40 per 41 pangkat negatif 8 gini kan kayak gini. Oke, jadi sama dengan 100 gitu kan. Ya. 41 per 40 gitu. Ya. Ini pangkat negatif apa? 40 per 41 gini kan. Pangkat apa? Negatif 24 gitu. Ini sama aja dengan berapa? 41 per 40 pangkat 24 gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kita ada misalnya X pangkat negatif 1 itu kan sama dengan per X gitu kan. Ini. Ya kan? Nah, kalau kita ini ya, ini kan per X kayak gini. Nah, kalau ini kan bisa saya tulis gini, per X pangkat 1 kayak gini kan. Misalnya ini.
2/4 ini kan. Ya kan, 2/4 pangkat negatif 1 gitu kan. Sama dengan berapa? 4/2 ya. Pangkat 1 kayak gini ya kan. 2/4 misalnya setengah ya kan. Pangkat negatif 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya kan, sama kan. Kayak gini. Jadi jika dibalik negatifnya maka ini ya menjadi positif ya gini. Tambah 100 gitu kan. 41/40 pangkat 3 dikalikan 40/41 pangkat 16 gini kan. Ditambah ini 41/40 gitu kan. Ditambah 100 ya, kalikan 41/40 pangkat 5 kalikan 41/40 pangkat 8 gitu kan. Oke, sama dengan 100 kalikan 41/40 pangkat 25 ditambah 100 kalikan 41/40 pangkat 19 ditambah 100 kalikan 41/40 kalikan pangkat ya, 41/40 pangkat 13. Nah, kemudian ini semua dihitung gitu, atau misalnya kita keluarkan gitu kan 100 gitu kan, 41/40 pangkat 13 gitu kan. Ini kalau dikeluarkan kan ini jadi berapa? 41/40 pangkat 12 ya, ditambah 41/40 pangkat 6 gitu kan, ditambah 1 kayak gini ya kan. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 483,11. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tuh. Halo? Saya mau nanya, Ya, Puspa, silakan. tadi agak ketinggalan Pak di halaman sebelumnya. Oh ya, gimana Puspa? Itu kenapa yang per 4 itu dapat dari mana ya Pak? Gimana? Oh ini. Nah, Oke. Yang mana 4/41 ini kah? yang itu loh, yang D1 dalam kurung kan 1 ditambah I 4/4. Nah itu dapat dari mana Pak? Nah ini kan materi sebelumnya gitu kan. Oh. Jadi kalau apa namanya? Jadi mana ya? Oke. Jadi kamu harus paham ini ya, paham ketika kita membahas mana ini kok nggak bisa ya? Ya ini. Ya jadi yang namanya I itu kan bunga ya, bunga tahunan gitu kan, bunga tahunan gitu. Gitu. Nah bunga tahunan itu artinya itu bunga yang dibayarkan setiap tahun gitu kan. Ini 0 ya, ini 1 gitu. Jadi misalnya uangnya ini 10 juta, dapat bunga katakanlah
10% gitu kan. Jadi kan di sini di tahun pertama jadi dapatnya uangnya jadi 11 juta gitu kan. Nah, bagaimana jika bunganya itu tidak tahunan gitu, tapi diketahui tahunan gitu kan. Katakanlah bunganya itu semi tahunan gitu. Di sini ada gini kan. Maka jadinya dalam perhitungan bunga itu kan tadinya kan 1 plus I kayak gini kan. Nah, jadi seperti ini 1 plus I 2 per 2 kuadrat kayak gini kan. Kalau 1 tahun dibagi 4 gini kan. Nah, jadi kan namanya kuartalan gitu kan. Sama dengan 1 plus I 4 per 2 kuadrat gitu loh ya. Jika keadaannya seperti ini ya. Seperti ini future value gitu kan. Nah, seperti ini, kemudian 1 plus I ini itu sama dengan apa? 1 minus diskon pangkat negatif 1 kayak gini. Ya kan? Nah, ini membawa konsekuensi apa? Membawa 1 minus misalnya kalau diskonnya itu per kuartalan gitu kan. Berarti D 4 per 4 pangkat negatif 4 seperti ini. Itu, ya kan? Itu. Jadi perlu diingat juga ya bahwa 1 plus itu sama dengan 1 minus D pangkat negatif 1. Jadi 1 plus I sama dengan 1 per 1 min D gitu. Ya, gitu. Jadi kalau berarti D itu apa? D itu 1 minus D sama dengan 1 per 1 plus I gitu. Ini kan. Kemudian D sama dengan 1 minus 1 plus I sama dengan 1 plus I minus 1 per 1 plus I sama dengan I ya per 1 plus I. Kalau digambarkan itu seperti ini ya. Ini misalnya 0 gitu kan, ini I gitu kan. Itu. Ya kan kalau berarti kan ini uangnya ya, uangnya itu sebesar I ya. Kemudian di present value kan dengan bunga I ya, maka di sini itu D gitu kan. Gitu. Jadi D adalah I kalikan 1 plus I atau sama dengan I kali V gitu kan. Itu diskon itu seperti itu. Itu ya, Puspasari ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan sama tanggapannya ya. Kemudian kita lanjut ya, yang kedua yaitu menentukan periode waktu ya. Oke, dalam menentukan periode waktu ya, kalian mengenal yang namanya tahun kabisat gitu kan. Tahun kabisat itu 1 tahun ya, itu ada namanya sebanyak 366 hari gitu kan. Itu kalau tahun 2020 ini kabisat apa tidak? Kabisat ya. Tahun yang bisa dibagi 4 gitu kan. Jadi dicek aja, cek ya Februarinya sampai tanggal 29. Ya, kalau Februarinya tidak sampai 29 itu namanya bukan tahun kabisat ya, gitu. Oke. Kemudian kalian harus tahu ya bahwa misalnya Januari itu ada 31 hari gitu kan. Februari ada 28 atau 29 hari. Kemudian Maret ya 31 gitu kan. Kalau Juli ada berapa hari? 31 hari ya. Oke. Agustus berapa hari? 31 hari. Oke, saya rasa ini kalian tahu ya. Syaratnya kalian harus paham ini ya dalam menentukan periode waktu gitu kan. Gitu. Kalau Desember 31 hari gitu kan. Kalau November 30 hari gitu ya. Oke. Saya rasa kalian paham lah tentang hal ini gitu kan. Kemudian contohnya ini ya, suatu dana sebesar ya 100 juta gitu kan, dananya 100 juta gitu. Diinvestasikan ya, investasikan
investasikan ya selama bulan Juli dan Agustus gitu kan. Oke, jadi ketika saya menulis Juli dan Agustus kayak gini, berarti diinvestasikan sebanyak berapa hari gitu kan? 62 hari gitu ya. Dengan bunga sederhana ya. Bunga sederhana 6% gitu. Ya. Tentukan jumlah bunga yang dihasilkan gitu kan. Bunga yang dihasilkan. Nah, ini kan persentase bunganya gitu kan. Kalau dari nominal uangnya itu berapa gitu kan. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya ini ya, asumsi bunga sederhana pasti gitu kan. Bunga sederhana pasti gitu kan. Jadi yang pasti itu bukan bunganya ya, tapi waktunya ya. Waktunya itu pasti gitu ya. Kemudian yang B, asumsi bunga sederhana biasa ya. Bunga sederhana biasa. Yang C, ya, asumsi aturan Bangkir gitu kan. Asumsi aturan Bangkir. Gitu kan. Nah, untuk menjawab ini jawab ya. Wah, ini kelebihan nih tadi saya ya. Oke. Oke, jawab. Ingat ya, tadi bulan Juli dan Agustus ya. Jadi lama investasi ya, lama investasi ya. Itu adalah 62 hari ya. Oke, Juli dan Agustus ya. Juli dan Agustus. Yang pertama ya, kita menggunakan waktu pasti ya dari ya bunga sederhana pasti ya asumsinya. Maka jumlah bunganya itu sama dengan apa? 100 juta ya, kalikan bunganya 0,06 ya. Kalikan berapa? 62 ya, 62 kalikan bagi berapa? 365 ya. Gitu. Kalau misalnya ini 1 tahun ya, kalau 1 tahun gitu ya, 100 juta kalikan 0,06 aja gitu kan. Nah itu bunganya gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu apa namanya tidak sampai 1 tahun gitu kan, tapi hanya 62 hari saja ya, 365. Nah karena ini kan tidak disebutkan bahwa ini tahun kabisat atau tahun apa, tahun bukan kabisat, Juli tahun apa atau Agustus tahun apa kan tidak disebutkan ya. Jadi jika tidak disebutkan maka asumsinya 1 tahun itu ada 365 hari gitu kan. Begitu juga bunganya pun tidak disebutkan apakah ini convertible kuartalan atau apakah convertible semi annually gitu kan. Maka asumsinya adalah bunganya adalah bunga tahunan, maka langsung aja dikalikan gitu kan. 100 juta kalikan 0,06 kalikan 62 per 365 ya, sama dengan 1 juta ya 19.178,08 gitu kan. Nah, kemudian yang B gitu kan, asumsinya adalah asumsi bunga sederhana biasa gitu ya, bunga sederhana biasa. Yang biasa ini adalah waktunya gitu. 100 juta kalikan 0,06. Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau biasa gitu kan, 1 bulan itu dipotong sama ya,
dianggap sama, yaitu apa? 1 bulan itu kalau biasa ya, 1 bulan itu sama dengan 30 hari ya. Bulan apapun ya, baik mau Februari maupun mau Desember maupun mau Juni itu ya, itu dipotong sama, yaitu 30 hari. 1 tahun ya sama dengan 360 hari gitu ya. Gitu. Itu 1 tahun baik kabisat apa tidak ya, ininya tahunnya ini dianggap sama gitu kan, 360 hari gitu ya hitungannya ya. Sama dengan berarti RP ya berapa juta? 1 juta. Nah, ini bunga yang dihasilkan ya jika menggunakan asumsi bunga sederhana biasa gitu. Kemudian jika menggunakan aturan bankir gitu kan, maka 100 juta gini kan kalikan 0,06 ya. Kalau aturan bankir gitu kan 1 bulan ya, 1 bulan itu ya menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan ya. Nah, jadi 1 bulannya di sini kan berarti 31 hari gitu kan. Maka ini masih 62. Tetapi 1 tahun gitu kan, 1 tahun itu ya sama dengan 360 hari ya. Oke. Kalau ini tadi yang nomor 1 ya, asumsi pertama itu semuanya itu menyesuaikan baik bulan maupun tahun. Sedangkan kalau yang nomor 3 ini yang menyesuaikan hanya bulannya aja gitu kan. 1 tahunnya tetap gitu kan 360 hari. Maka ini dibagi 360 hari gitu kan sama dengan 1 juta ya 33.333,33 gitu kan. Nah, dari sini yang paling menguntungkan itu ya, itu yang mana? Yang ini gitu tentunya ya, aturan bankir gitu, ya. Oke, aturan bankir menggunakan cara seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Pak. Ya, siapa nih? Diana, Pak. Oh ya, Diana. Gimana, Diana? Saya mau tanya, Pak, alasannya kenapa tadi pakai aturan bankir itu dia lebih efektif? Oh, yang aturan bankir itu kenapa paling besar gitu kan, kayak gini ya. Itu ya, Diana. Kenapa kok aturannya kok bulannya mengikuti keadaan sebenarnya, tetapi 1 tahunnya hanya 360 gitu ya. Ya, Pak. Tadi Bapak bilang kalau misalnya aturan bankir itu lebih bagus, lebih efisien gitu, Pak. Efisien, maksudnya efisien itu apa ya? Efisien itu ya lebih baik digunakan gitu, kenapa tadi maksud Bapak bilang tadi? Oh, lebih besar dapatnya ya. Tapi kalau masalah efisien itu kan maksudnya itu hemat waktu, hemat biaya itu ya. Itu. Kalau ini ya menghasilkan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan aturan-aturan yang lain gitu kan. Pada pertemuan yang awal-awal kita membahas mengenai bunga sederhana sama bunga majemuk gitu kan. Kemudian ternyata bunga yang didapatkan itu lebih banyak bunga majemuk gitu. Oke. Oke, mengenai ini, kenapa ini ya? Jadi aturannya memang seperti ini ya. Jadi nanti mungkin lebih ke wawasan, nanti mungkin Diana ya bisa lebih maksudnya mencari tahu sendiri lah ya. Kenapa sih kok aturan bankir itu kok seperti ini gitu loh. Ya ceritanya itu bagaimana gitu. Saya tidak bisa menjawabnya ya secara pasti ya, karena ini memang aturannya sudah seperti ini, tetapi mungkin ada ceritanya di balik ini ya. Saya belum membaca sejauh itu. Oke, jadi kalau
intinya kalau soalnya itu aturan bankir gitu ya, ya intinya adalah 1 tahun itu dianggap 360 hari gitu ya. Sedangkan 1 bulannya itu menyesuaikan bulan itu tahunnya apa gitu kan. Misalnya bulan itu bulan Februari tahun 2020 ya kita menggunakan 29 1 bulannya gitu kan. Kalau bulannya itu apa namanya April gitu kan kita gunakan 30 hari gitu begitu ya. Tapi kalau nanti kok aturannya kok biasa gitu kan bulannya 1 bulan dianggap 30 hari, 1 tahun dianggap 360 hari ya gitu. Tapi kalau mau yang pasti gitu ya, yang intinya yang sesuai gitu ya, benar-benar sesuai ya hari dan tahunnya ya kita pertimbangkan apakah itu tahun kehabisan kemudian bulannya itu bulan apa gitu. Tentunya ada kelebihan ada kekurangan. Ini kelebihannya ya lebih mudah gitu kan, lebih mudah juga hasilnya juga maksudnya enggak koma-koma apa namanya enggak koma-koma banyak gitu kan. Namun kekurangannya ya dapat bunganya sedikit gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang ini ya terlalu eksak sekali gitu kan, maksudnya harus sangat detail gitu kan. Nah, tapi dapatnya pun ya optimal gitu kan, gitu nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Yang ini dapatnya banyak gitu kan, karena 1 tahunnya dianggap 360 hari, tetapi untuk 1 bulannya menyesuaikan. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya soal berikutnya ya. Oke. Suatu bank menawarkan sertifikat deposito ya bagi yang bermain-main dengan apa namanya produk-produk bank itu kan. Jadi produk bank itu tidak hanya ATM, tidak hanya apa namanya rekening tabungan gitu kan. Tapi juga ada namanya sertifikat deposito gitu kan. Jadi kalau deposito itu kita misalnya menabung di bank ini kan, mau deposito selama 1 tahun gitu, atau misalnya 2 tahun gitu. Jadi selama 2 tahun deposito kita nggak boleh diambil gitu ya. Deposito kita nggak boleh diambil, harus setelah 2 tahun boleh diambil. Tapi bisa aja secara lunak bisa aja gitu. Jadi deposito 2 tahun seharusnya nggak boleh diambil, tapi misalnya mau diambil 1 tahun juga boleh gitu kan, gitu. Tapi kalau sebelum 1 tahun tidak boleh gitu ya. Tergantung produk yang ditawarkan ya, perjanjian depositonya itu seperti apa gitu kan. Intinya adalah deposito itu ya kita menahan uang kita ditahan oleh bank ya, yang mana tidak boleh diambil. Kalau kita punya rekening di bank itu kan kapanpun kita bisa mengambil gitu kan, mengambil uang kita gitu, kapan kita membutuhkan. Tapi ketika kita mendaftarkan ke deposito ya kita nggak bisa sebebas ya, tidak bisa sebebas mengambil uang kita di sebagaimana uang kita letakkan di rekening biasa gitu. Nah, suatu bank menawarkan sertifikat deposito ya dengan rincian sebagai berikut ya. Oke. Nah, rinciannya gini. Tahun pertama ya, tahun pertama 2, 3, 4 gitu kan. Jadi ada 4 tahun gitu kan. Nah, ada tingkat bunganya. Jadi bunganya itu berubah-ubah ya, tingkat bunga nominal gitu kan. Nominal. Nah, bunganya ini adalah bunga convertible semi tahunan ya. Convertible ya semi tahunan ya, semi tahunan. Ini tingkat bunga nominal convertible semi tahunan ya. 5% gitu kan, 6%. Nah, ini 5 ya, 5%, 6%, 7%, 8% ya. Ingat ini convertible semi tahunan. Jadi apa? I2 gitu kan, I2 ya.
Jadi tahun pertama bunga semi tahunannya ya 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 7%, tahun keempat 8% ya. Nah, seperti ini aturannya ya. Kemudian ini aturan dari banknya sini. Ya. Saya ceritakan aja ya daripada ditulis ya. Jadi bank tidak memperbolehkan ya mengambil uang ya misalnya sebelum tahun pertama gitu kan, atau antara satu tahun pertama dan tahun kedua. Katakanlah kita menabungnya di bulan Januari gitu kan. Nah sebelum bulan Januari depan gitu kan, Januari kita nabung, Desember baru boleh dicairkan gitu kan, gitu. Nah, tapi nanti kalau ngambilnya Maret atau April nggak boleh. Begitu juga di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat gitu kan. Nah, jika di tahun pertama kok uangnya tidak diambil gitu kan, tidak ditarik, misal apa namanya uangnya itu tidak ditarik ya, maka bunganya itu adalah 6% gitu loh. Ya, tidak ditarik lagi bunganya 7%. Tidak ditarik lagi bunganya 8%. Tapi tidak seterusnya ya, pokoknya ya 4 gitu. Nanti kalau balik lagi gitu kan, misalnya tahun kelima ya ke 5% gitu kan. Gitu. Nah, seorang investor ya, saya tulis nih ya. Seorang investor gitu kan, melakukan deposit Rp10 juta ya, 10 juta rupiah, 10 juta rupiah di bank, gitu kan. Hitunglah jumlah maksimal gitu kan yang bisa ditarik, pada akhir tahun ke-6 ya, pada akhir tahun ke-6 kayak gini ya. Oke. Jadi ini tahun 0 gitu kan. Nah, ini sekarang gitu kan. Nah, kemudian ini tahun ke-6 gitu loh. Nah, uang future value-nya itu berapa gitu kan. Ini kan mau ditarik ya dari 0 ke 6 gitu. Future value-nya itu berapa tahun ke-6. Dengan pilihannya ini ya, pilihannya ini tahun pertama, tahun kedua 6%, tahun ketiga 7%, tahun keempat 8% gitu ya. Oke. Berapa kemungkinan ya? Berapa kemungkinan? Nah, berapa kemungkinan pertama gitu kan? Oke, kemungkinan yang pertama ya, ini 0 gitu kan. Nah, ini 6 gitu kan. Nah, ini 3, ini 4 gini kan. Ini 1, ini 2, ini 5. Wah, nggak pas ya gambar saya ya, nggak apa-apa ya. Jadi kemungkinan yang pertama setelah ini 4 tahun gitu kan. Nah, setelah 4 tahun ditarik gitu kan. Ini 4 tahun ya. Kemudian setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun kemudian ditambah lagi berapa? 2 tahun gitu ya. Oke, ditarik kemudian ditabungkan lagi gitu kan. Kemudian
2 tahun kemudian baru ditarik gitu kan. Gitu. Oke. Kemungkinan yang kedua gitu kan. Ya. Ini 0 gini kan. Ini 4 gini kan, ini 3, ini 1, ini 2, ini 5 ya, ini 6 gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ini ya sampai tahun ketiga, kemudian dimasukkan lagi uangnya, kemudian ini. Jadi ini 3 ini ya. Gitu. Kemungkinan yang lain adalah misal ya ini nah, kemungkinan yang lain ya, misal sampai sini ya, ini 3 ya tahun gitu kan, kemudian 2 tahun gitu kan, kemudian 1 tahun gitu kan. Atau kemungkinan yang lain lagi, misalnya ini ya, 4 ini kan, oke, 4 ya, kemungkinan 4 ya, 0 ya, ini 6 ya, ini 3, ini 4, ini 5, ini 1, ini 2 gitu kan. Kemungkinan yang lain ya ini ya, kemungkinan yang lain 3, 2, 1. Berarti 2 ya, 2, 2 kayak gini ya, gitu ya, atau 2, 2, 1, 1 bisa, dan seterusnya ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti pakainya apa ini? Untuk mencari banyaknya kemungkinan itu apa ini ya? Nanti kalian hitung sendiri ya, ada berapa kemungkinan gitu kan, 2, 2, 1. Tapi kalau misalnya kok setelah 2 kok 4, itu sama aja dengan 4, 2 ya. Jadi urutan itu tidak penting ya dalam hal ini ya. Ya. Oke, jadi harus variasi gitu ya. Dikombinasikah, permutasikah gitu ya. Tapi mau dikatakan kombinasi, tapi ini kok yang ini 2, yang ini 3 ya. Oke, bisa juga nanti 4 ya, 2, 2, 1, 1 seperti itu ya. Kayak gitu dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini saya menduga bahwa yang paling besar itu adalah ini gitu loh ya. Setelah 4, 2 dapat apa namanya, dapat dananya gitu ya di tahun ke 6 gitu kan. Karena di sini kan kita menghitung jumlah maksimal yang bisa ditarik pada tahun ke-6 gitu kan. Nah, kalau kita ya menggunakan kemungkinan yang pertama gitu kan, itu berarti future value-nya ya itu sama dengan future value-nya di sini berarti 6 gitu kan. Oke, karena ini apa namanya, semi annually gitu kan, semi annually berarti kan A12 gitu kan, bukan A6 ya, tapi A12 gitu kan. Nah, karena semi annually gitu kan, sama dengan apa, 10 juta gitu kan, 1 plus I pangkat 4 ya, dikalikan 1 plus I pangkat 2 gitu kan, gitu. Nah, karena semi annually tadi 10 juta ya, 1 plus I2 per 2 pangkat berapa? 8. Kalikan 1 plus I2 per 2 pangkat 4 gini kan, pangkat 4. Nah, yang jadi masalah I2 di sini itu beda dengan I2 yang ada di sini ya. Jadi nggak bisa 1 plus I2 per 2 pangkat 12, nggak bisa gitu ya. Karena ini I4 gitu kan. I yang keempat, kemudian ini yang I yang kedua gitu kan. Gitu. Jadi sama dengan 10 juta ya kalikan 1 ditambah ya
4% gitu loh. 4% itu dari mana? 8%. Ini kan 8% ya. 8% bagi 2 ya. Jadi 4% ya. Ini ya. Ini kan 8% ya. Bagi 2 gitu kan. Jadi 4%. Kalikan 8 gitu kan. Nah, dikalikan 1 ditambah ya. 1 ditambah 3% gitu. Loh, 3% itu dari mana? 3% itu dari sini gitu kan. 6% dibagi 2 ya. 6% dibagi 2 ya. Jadi I2-nya itu sini kan 6%, bagi 2 3% gitu kan. Nah, setelah dihitung ini nilainya adalah 15.403.365,23 ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan yang kemungkinan yang kedua gitu kan, 33 kayak gini kan. Berarti kan A12-nya gitu kan sama dengan 10 juta gitu kan. Kalikan ini ya, kalikan 1 ditambah 7% ya bagi 2 gitu kan. Pangkat berapa? Pangkat 6 gitu kan. Dikalikan 1 lagi ya ditambah 7% ya bagi 2 pangkat berapa? 6. Nah, kenapa ini 7%? 7% sama, sedangkan itu beda ya. Karena apa? Karena ini sama-sama 3 ya, sama-sama periodenya 3. Kalau periodenya yang 3 ini 7% ya. Jadi 7% dibagi 2. Jadi kalau seperti ini bisa 1 plus 7% bagi 2 yaitu 3,5% pangkat 12 gitu kan. Jadi 10 juta ya 1,035 gitu. Bukan 1,35, 1,035 pangkat 12 gitu kan. Sama dengan 15 juta ya 110.686 gitu kan. Oke, ini walaupun sedikit tapi kan lebih banyak yang ini gitu kan. Kalian kalau mau nyoba gitu kan, yang ini coba yang 3 gitu kan. Berarti kan kalau yang mau nyoba yang 3 ini berarti kan A12 itu kan sama dengan berapa? 10 juta berdasarkan gambar 12 ini ya. Gambar yang ini, situasi yang ketiga ini ya. Dikalikan 1 ditambah ya 3,5% gitu kan. Oke, pangkat berapa? Pangkat 6 gitu kan. Oke, ditambah ya 1 yang 2 itu berarti ditambah 3% ya, 3% kan 6% ya bagi 2 ya. Pangkat 4 gitu kan. Ditambah ditambah. Ini dikali, sorry ya, dikali ini ya. Dikali 1, kalau yang 1% itu kan 5 ya. Ditambah 2,5% gitu kan. Oke, pangkat 2 kayak gini kan. Nah, ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 13.452,43. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini karena ini yang paling besar ya. Kalian mau nyari yang ini ya saya rasa nilainya kurang dari itu gitu. Coba kalau kalian yang belajar pembuktian gitu kan, buktikan bahwa situasi ini ada situasi yang menghasilkan nilai yang paling maksimal itu. Buktinya apa gitu ya. Oke. Kalau berdasarkan feel gitu kan, itu ini kan yang 4 itu menghasilkan bunga 8%, dengan yang lain 5%. Jadi kita memaksimalkan 8% ini, mendapatkan bunga 8% ini gitu ya. Gitu. Sedangkan yang 6% ini sebagai pelengkap untuk menggenapi ya karena 6 tahun gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau kita cukupkan aja? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Benar ya, nggak ada ya. Oke.